Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan seorang anak kiai yang dihabisi begal saat kuliah di daerah Bogor. Sang kiai malah langsung masuk ke kampung begal di Lampung dan menghabisi 1000 begal di sana. Malam itu, udara musim penghujan di Bogor terasa dingin menusuk. Bilal, mahasiswa semester akhir Universitas Pertanian, melangkahkan kakinya dengan lelas usai mengerjakan tugas akhir. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan dia berencana segera pulang ke kos. Ponselnya berdering. Layar telepon menampilkan foto ayahnya, Kiai Marzuki. Bilal tersenyum, berniat mengangkat telepon setelah sampai di kos. Dia tak ingin mengganggu konsentrasi ayahnya yang sedang mengajar santri di pesantren kecil mereka di Magelang. 10 menit kemudian, semuanya berubah. 2 motor melintasi jalanan sepi. Bilal tak menyadari bahwa 2 pengendara itu sudah mengintainya sejak keluar kampus. Dalam sekejap, sepeda motornya ditahan. Sebelum sempat berteriak, sebuah pukulan keras mendarat di kepalanya. Bilal tersungkur. Pagi harinya, telepon berdering di rumah Kiai Marzuki. Istri beliau, Nyai Halimah, mengangkat telepon dengan wajah pucat. Air mata langsung membasahi pipinya saat menerima kabar tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ucapnya lirih, mengucap kalimat istirja, sebagai ungkapan kepasrahan. Kiai Marzuki yang sedang membaca Al-Quran langsung menoleh. Wajahnya menegang melihat istrinya gemetar. Ada apa, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Nyai Halimah tak mampu berbicara. Dia hanya menyerahkan ponsel yang masih aktif pada suaminya. Berita dari kepolisian Bogor dengan jelas menceritakan tentang Bilal, anak bungsunya yang sudah tiada. Kiai Marzuki membisu. Air matanya mengalir tanpa suara. Bilal, anak terakhirnya, anak yang selama ini menjadi harapan keluarga, kini pergi dengan tragis. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat di desa kelahiran mereka di Jawa Tengah. Ratusan santri, warga desa, dan keluarga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Kiai Marzuki berdiri tegap di samping liang lahat, mengiringi pemakaman putra tercintanya dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya Allah, bisiknya di sela-sela tangis, berikanlah kekuatan padaku untuk menghadapi ujian ini. Nyai Halimah berdiri di sampingnya, gemetar namun mencoba tegar. Mereka kehilangan cahaya mata mereka, anak terakhir yang selama ini menjadi investasi spiritual dan intelektual keluarga. Angin musim penghujan berhembus lembut, seakan turut berbela sungkawa. Bilal telah tiada, namun sebuah perjalanan baru akan segera dimulai. Peristiwa ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Kiai Marzuki. Sebuah tragedi yang kelak akan mengubah ratusan, bahkan ribuan nyawa. Malam semakin larut, Kiai Marzuki masih terjaga di mihrab kecil pesantrennya, air mata tak kunjung berhenti membasahi sajadah. Sudah 10 malam dia bermunajat, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa atas musibah yang menimpa putra bungsunya, Bilal. Tepat pada pertengahan malam, sebuah ketenangan aneh melingkupi ruangan. Bisikan lembut seakan memenuhi ruangan, jadikan tempat yang pernah melahirkan nestapa sebagai jalan menuju cahaya. Beliau tersentak. Ingatan masa lalunya kembali muncul. Dulu, sebelum menjadi seorang kiai terhormat, Marzuki adalah preman jalanan di pinggiran kota Semarang. Kehidupan keras penuh kekerasan dan bayang-bayang dosa mewarnai masa mudanya. Sebuah kenangan spesifik membanjiri pikirannya. Suatu malam di sebuah warung tuak, seorang kiai tua mendekatinya, bukan untuk menceramahinya, melainkan memberinya secangkir teh dan mendengarkan kisah hidupnya dengan penuh empati. Setiap manusia punya kesempatan untuk berubah, kata kiai tua itu waktu itu. Allah tidak pernah menutup pintu hidayah bagi siapapun. Kata-kata itu telah mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Dalam sekejap, Marzuki memutuskan bertobat. Dia meninggalkan dunia kelam preman, mendalami agama, dan akhirnya menjadi seorang kiai yang disegani. Pagi harinya, Marzuki mengajak istrinya, Nyai Halimah, untuk berbicara. Aku ingin membangun pesantren di kampung para begal, ucapnya tegas. Nyai Halimah tertegun. Di mana? Yah, di Lampung. Di tempat yang pernah melahirkan nestapa yang sama seperti yang merenggut nyawa Bilal. Keluarga besarnya sempat keberatan. Mereka khawatir dengan keselamatan Kiai Marzuki. Namun, beliau sudah bulat dengan keputusannya. Perjalanan dari Magelang ke Lampung tidaklah mudah. Dengan sebuah mobil tua yang sudah puluhan tahun menemaninya, Kiai Marzuki menelusuri jalanan berliku. Bekal hanya secukupnya, keyakinan sebagai penopang utama. Di suatu desa terpencil di Lampung, dia menemukan lokasi yang dimaksud. Kampung kecil dengan stigma kelam sebagai sarang para begal. Tanah di sana tandus, penduduknya hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Upaya membeli tanah ternyata penuh tantangan. Sebagian warga enggan menjual, ketakutan akan ancaman para begal yang berkuasa. Beberapa kali Kiai Marzuki hampir dipukuli sekelompok preman yang merasa terusik. Namun, keteguhan dan keikhlasannya tak tergoyahkan. Dia mendekati para tokoh masyarakat setempat, mendengarkan kisah mereka, berbagi mimpi tentang perubahan. Seorang kepala desa tua akhirnya luluh. Ambil tanah seluas 2 hektar ini, katanya sambil meneteskan air mata. Semoga bisa mengubah nasib kami. Transaksi pun terjadi. Uang hasil penjualan sawah milik keluarganya di Magelang dia gunakan untuk membeli tanah ini. Tak ada sisa uang untuk membangun apapun, hanya keyakinan dan tekad. Malam itu, berdiri di atas tanah tandus yang baru dibelinya, Kiai Marzuki menghadap kiblat. Ya Allah, bisiknya, jadikan tempat ini cahaya pengampunan. Matahari belum sepenuhnya tinggi saat Kiai Marzuki mulai membangun tempat tinggalnya. Dengan tenaga seadanya dan dibantu beberapa warga desa yang tersisa, beliau mendirikan rumah sederhana dari bambu dan papan bekas. Musola kecil pun turut dibangun.
menjadi mercusuar pertama harapan di tanah yang selama ini dikenal sebagai sarang kejahatan. Sementara Paku dan Papan Dipaku, beberapa pasang mata mengintip dari kejauhan. 7 sosok berbadan kekar dengan tetu di lengan mereka berbisik-bisik. Mereka adalah para begal yang selama ini menguasai wilayah tersebut. Ada orang asing yang berani masuk ke kampung kita, gumam Ridwan, salah satu begal senior. Malam pertama di tempat itu terasa mencekam. Angin malam bertiup dingin. Nyaris tak ada suara kecuali gemerisik ranting dan gonggangan anjing jauh di kejauhan. Kiai Marzuki tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian pertamanya. Tepat pukul 2 subuh, sebuah keributan pecah. 7 begal dengan senjata tajam mengepung rumah sederhana itu. Mereka berteriak-teriak dengan maksud mengintimidasi. "Siapa kau? Berani-beraninya datang ke wilayah kami!" teriak salah seorang begal. Kiai Marzuki keluar dengan tenang. Jubah putihnya berkibar lembut. Sosoknya tegap namun tak mengancam. "Aku datang untuk membawa perubahan," jawabnya tenang. "Pertarungan tak terelakkan." Ketujuh begal menyerang sekaligus. Kiai Marzuki, dengan ilmu bela diri yang dipelajarinya semasa muda, bergerak gesit. Tongkat kayu yang selama ini dijadikan tongkat berjalan kini menjadi alat pertahanan. Satu persatu begal terjatuh. Bukan karena pukulan mematikan, melainkan gerakan yang cerdik dan penuh perhitungan. Dalam waktu singkat, ketujuh begal terkapar di tanah. Babak belur namun nyawa mereka masih tersisa. Yang mengejutkan, bukannya marah atau balas dendam, Kiai Marzuki malah memanggil istri dan beberapa warga untuk merawat mereka. Luka-luka dibersihkan, obat-obatan tradisional dikeluarkan, dan makanan panas disediakan. "Kenapa kau menolong kami?" tanya Ridwan, sang begal senior, dengan wajah penuh luka dan kebingungan. Kiai Marzuki tersenyum lembut. "Manusia tidak dilahirkan untuk menjadi jahat. Kalian hanya tersesat." Semalam suntuk, mereka merawat ketujuh begal itu. Air putih, bubur panas, dan obat-obatan tradisional menjadi penghibur. Bukan balas dendam, melainkan pengampunan yang mereka berikan. Pagi harinya, ketujuh begal itu masih terbaring lemah. Mata mereka sembab, sebagian karena luka, sebagian karena rasa malu. Mereka tak pernah menyangka akan diperlakukan dengan begitu manusiawi setelah berusaha menyerang. "Kalian bisa pergi kalau mau," kata Kiai Marzuki, "tapi pilihan ada di depan kalian." Ridwan, sang begal senior, mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Kiai Marzuki. Sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan sekadar rasa takut, melainkan sebuah pengertian yang mendalam. "Apa maksud Pak Kiai?" tanyanya pelan. "Kalian bisa pergi dan kembali ke kehidupan lama, atau kita bisa memulai sesuatu yang baru bersama-sama." Malam pertama di tanah asing telah berakhir. Bukan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan benih pengharapan yang baru saja ditanam. Ketujuh begal yang semalam ditolong kini resmi menjadi murid pertama Kiai Marzuki. Mereka berkumpul di musola sederhana, wajah mereka masih memperlihatkan bekas luka pertarungan kemarin. Ridwan, sang begal senior, adalah yang pertama membuka kisah hidupnya. "Aku mulai melakukan kejahatan sejak umur 14 tahun, katanya dengan suara bergetar. "Ayahku pemabuk yang sering memukuli ibuku. Kami kelaparan, tidak punya pilihan." Satu persatu kisah mereka terungkap. Ahmad, begal termuda, ternyata anak yatim yang dibesarkan di jalanan. Dia terpaksa bergabung dengan geng begal untuk bertahan hidup. Marco, pria bertubuh kekar, pernah dipenjara karena kasus pencurian yang dilakukannya untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Setiap kisah adalah lukisan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang memaksa mereka masuk lingkaran setan kejahatan. Kiai Marzuki mendengarkan dengan penuh empati. "Allah tidak pernah salah menciptakan manusia," ucapnya lembut. "Kalian hanya tersesat di jalan yang salah." Program pertama yang dibangun adalah mengaji anak-anak di sekitar daerah tersebut. Para begal yang semalam kalah bertanding kini menjadi pengajar dadakan. Mereka yang biasa menggunakan senjata tajam kini memegang Al-Quran. Nyai Halimah, istri Kiai Marzuki, mulai mendekati keluarga para begal. Dengan kehalusan dan kepekaan sosial, dia mengunjungi rumah-rumah sederhana mereka, membawa beras, obat-obatan, dan perhatian yang tulus. "Kami tidak datang untuk menghakimi," kata Nyai Halimah pada para istri begal. "Kami ingin bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik." Perlahan tapi pasti, kepercayaan mulai terbangun. Anak-anak yang semula takut kini mulai berkumpul di musola. Mereka belajar mengaji, berhitung, dan berbagai keterampilan sederhana. Ridwan yang dulu terkenal sebagai begal paling ditakuti kini menjadi guru mengaji bagi anak-anak. Suatu ironi yang menakjubkan. Tangan yang dulu mengacungkan senjata kini mengangkat Al-Quran. "Aku ingin anak-anak ini punya masa depan yang berbeda," bisiknya suatu malam pada Kiai Marzuki. Program rehabilitasi sosial secara perlahan mulai berjalan. Para begal diajak belajar bertani, berternak, dan membuat kerajinan tangan. Mereka diberi kepercayaan untuk mengolah lahan kosong yang selama ini terbengkalai. Kiai Marzuki tak henti-hentinya memberikan motivasi spiritual. "Setiap manusia punya potensi untuk berubah," adalah kalimat yang selalu diucapkannya. Transformasi sosial memang membutuhkan waktu, bukan sekadar merubah perilaku, melainkan mengubah pola pikir dan hati nurani. Setiap malam, mereka berkumpul, membaca Al-Quran, berbagi cerita, membangun komunikasi. Berita tentang pesantren kecil ini mulai tersebar. Awalnya dengan bisikan-bisikan tidak percaya, kemudian dengan rasa kagum. Bagaimana sekelompok begal bisa berubah total? Kiai Marzuki selalu menjawab dengan senyum. "Tidak ada manusia yang sepenuhnya jahat. Mereka hanya butuh kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar." Dan perjalanan panjang menuju perubahan telah dimulai. Geng begal besar di wilayah Lampung mulai gelisah. Keberadaan pesantren kecil yang dipimpin Kiai Marzuki dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi cara hidup mereka selama ini.
Satu persatu mantan anggota geng yang bergabung dengan pesantren membuat mereka merasa terancam. Pemimpin geng begal, seorang pria bernama Malik, mengumpulkan para anak buahnya di sebuah gubuk terpencil. Wajah-wajah sangar dengan tato kekerasan menandai setiap sudut ruangan. Mereka merusak bisnis kita, geramnya. Satu persatu anggota kita diambil, dibuat lemah dengan ceramah dan pengajian. Ancaman dan teror mulai meningkat. Malam-malam mencekam datang silih berganti. Batu dilemparkan ke area pesantren, ancaman tertulis diselipkan di pagar, sampai beberapa kali terdengar tembakan peringatan di sekitar pesantren. Kiai Marzuki tak gentar. Setiap malam, dia mengumpulkan para santri untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Kita hadapi dengan hati yang tenang, pesannya. Kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan kekerasan. Para mantan begal yang kini menjadi santri berlatih bela diri, bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Mereka membagi tugas jaga malam, mempersiapkan sistem peringatan dini, dan terus melakukan pendekatan spiritual. Rencana penyerangan besar-besaran mulai disusun oleh geng begal. Mereka berencana menyerang pesantren pada malam Jumat, saat aktivitas sedang berlangsung. Sekitar 50-100 orang telah dipersiapkan, dipersenjatai lengkap dengan senjata tajam dan api. Nyai Halimah sempat khawatir. Mereka akan datang. Yah, bisiknya pada suami. Kiai Marzuki tersenyum lembut. Allah selalu memberikan jalan. Persiapan dilakukan dengan tenang. Musola dijadikan pusat pertahanan. Persediaan air dan makanan dipersiapkan. Para santri dibagi dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Ridwan, mantan begal senior yang kini menjadi pengawal utama, membuat strategi pertahanan. Dia mengatur pos-pos pengamatan, menyiapkan jalur evakuasi, dan memastikan keselamatan anak-anak dan perempuan. Kita tidak akan membalas dendam, tegasnya pada para santri. Kita akan melindungi, bukan menyerang. Malam menjelang, ketegangan terasa di udara. Setiap helaan napas terdengar berat. Para santri berkumpul di musola, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan sebagai mantra perang, melainkan sebagai benteng spiritual. Kiai Marzuki berdiri di depan, menghadap para santrinya. Apapun yang terjadi malam ini, ingatlah bahwa kita adalah pembawa cahaya, bukan perusak, bukan pembenci. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik perjalanan spiritual mereka. Badai akan datang, dan cahaya akan diuji. Tinggal menunggu detik-detik menjelang pertarungan yang tak terhindarkan. Pukul 11 malam, 100 begal dengan senjata lengkap mengepung pesantren. Cahaya obor dan sinar lampu motor membuat pemandangan terlihat mencekam. Suara langkah kaki berat dan gemerincing senjata memenuhi udara dingin malam. Kiai Marzuki berdiri di depan pintu musola, tegak namun tenang. Di belakangnya, para santri berkumpul dalam keheningan. Sebagian membaca doa, sebagian mempersiapkan diri. Tetap tenang, bisiknya pada para santri. Kita hadapi dengan hati dan pikiran jernih. Ridwan dan beberapa mantan begal yang telah berubah berbaris di garis depan, bukan untuk bertempur, melainkan untuk melindungi. Mereka telah mempersiapkan jalur evakuasi untuk anak-anak dan perempuan. Pemimpin geng begal, Malik, melangkah maju. Kalian telah merusak tatanan kami, teriaknya. Kami akan menghabisi pesantren ini malam ini. Kiai Marzuki mengangkat tangannya sebagai tanda damai. Mari kita bicara, jawabnya tenang. Dalam ketegangan yang mencekam, Kiai Marzuki meminta seorang santri membawakan kursi. Dia mengajak Malik duduk, di tengah-tengah hamparan begal yang siap menyerang. Dialog panjang pun dimulai. Kiai Marzuki mendengarkan kisah Malik dengan penuh empati. Ternyata, seperti para begal lainnya, Malik adalah korban sistem sosial yang kejam. Sejak kecil dia hidup dalam kemiskinan, dipaksa bertahan dengan cara-cara kekerasan. Kami tidak ingin menghancurkan kalian, kata Kiai Marzuki. Kami ingin mengajak kalian menemukan jalan yang lebih baik. Saat itulah terjadi kejutan yang tak terduga. Saat Malik mendongak, mata mereka bertemu. Seketika, pengakuan terpancar. Pak Marzuki, ucap Malik terbata. Apakah Anda masih mengingatku? Ternyata, puluhan tahun silam, saat Kiai Marzuki masih menjadi preman, dia pernah menolong Malik yang waktu itu masih anak kecil terlantar di jalanan. Selembar roti dan secangkir teh hangat pernah dia berikan pada anak kecil yang kelaparan itu. Malik yang dulu, kini telah tumbuh menjadi pemimpin geng begal paling ditakuti, kini menangis di hadapan Kiai Marzuki. Aku tidak menyangka, bisiknya. Orang yang dulu pernah menolongku, kini berdiri di hadapanku. Suasana berubah. 100 begal yang tadinya siap menyerang kini membisu. Kekerasan yang akan terjadi lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kenangan akan kebaikan yang pernah dilakukan. Kiai Marzuki memeluk Malik. Setiap manusia punya kesempatan untuk berubah, katanya lembut. Malam pengepungan berakhir bukan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan air mata pengampunan. Cahaya fajar mulai menyingsing, membawa harapan baru. Matahari terbit, menyinari pemandangan yang tak terduga. 100 begal yang semalam datang untuk menghancurkan, kini berlutut meminta ampun. Malik, sang pemimpin geng, memimpin upacara pertobatan yang spektakuler. Kami bertobat, ucapnya dengan suara bergetar. Kami ingin memulai hidup baru. Gelombang besar pertobatan para begal pun dimulai. Satu persatu mereka menyerahkan senjata, melepaskan identitas lama, dan memilih jalan baru. Pesantren yang semula hanya menampung puluhan orang kini mulai berkembang menjadi pusat rehabilitasi sosial. Kiai Marzuki merancang program rehabilitasi komprehensif. Bukan sekadar ceramah agama, melainkan pendekatan holistik untuk mengubah kehidupan para mantan pelaku kejahatan. Program pertama adalah pendidikan. Mereka yang tak pernah mengenyam pendidikan formal kini diberi kesempatan belajar dari nol. Kelas-kelas sederhana dibuka,
mulai dari membaca dan menulis hingga keterampilan teknis. Bidang pertanian dan peternakan menjadi tulang punggung ekonomi. Lahan-lahan kosong diubah menjadi kebun produktif. Para mantan begal belajar bertani, berternak, dan mengolah hasil bumi. Mereka yang dulu merusak kini membangun. Nyai Halimah mengembangkan program pemberdayaan perempuan. Istri-istri para mantan begal diajak membuat kerajinan tangan, mengolah produk lokal, membangun koperasi kecil yang memberdayakan ekonomi keluarga. Pembangunan pesantren memasuki tahap besar. Donor kecil mulai berdatangan setelah kisah transformasi mereka tersebar. Satu persatu bangunan permanen didirikan. Ruang kelas, asrama, area pertanian, hingga balai pengobatan sederhana. Malik, sang mantan pemimpin begal, kini menjadi koordinator utama program rehabilitasi. Pengalamannya di dunia kejahatan justru menjadi modal utama untuk memahami dan mendekati mereka yang ingin berubah. Setiap orang punya cerita, katanya dalam salah satu ceramahnya. Kejahatan adalah pilihan terakhir bagi mereka yang tak punya harapan. Program rehabilitasi tidak hanya berhenti pada pendidikan dan keterampilan. Aspek spiritual menjadi fondasi utama. Setiap hari, mereka diajak untuk melakukan introspeksi, memahami makna kehidupan, dan mencari kedamaian sejati. Konseling berkelompok dan individu rutin dilakukan. Para psikolog relawan membantu mereka mengurai trauma masa lalu, membangun kembali harga diri, dan mempersiapkan masa depan. Kejutan demi kejutan terus terjadi. Beberapa mantan begal bahkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha kecil, ada pula yang menjadi aktivis sosial. Kiai Marzuki selalu menekankan satu hal, masa lalu tidak menentukan masa depan. Pilihanlah yang menentukan siapa diri kita. Pesantren kecil itu kini telah berubah. Bukan sekadar tempat pengajian, melainkan laboratorium perubahan sosial. Cahaya telah membuktikan daya transformasinya, mengubah kegelapan menjadi harapan. Jika dihitung ada 1000 begal lebih yang berhasil dihabisi oleh Kiai Marzuki, bukan dihabisi nyawanya tapi dihabisi dosa-dosanya dengan bertaubat kepada Allah. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.